waca nggih kula waos Gus. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarful awal fi bayani wujubi nasbil imam. Tarf itu ini apa? Tingkatan pertama, bagian pertama. Fi bayani wujubi nasbil imam, dalam keterangan tentang wajibnya mengangkat imam. Wala yang bagi dan tidak seyogianya an-nadhunna untuk an-nadhunna harap yanto untuk berprasangka anna wujuba dzalika sesungguhnya wajib nasbul imam ma'khudun minal akli diambil dari ketentuan akal. Fa inna bayyana sungguhnya kita menerangkan annal wujuba sesungguhnya kewajiban nasbul imamah yukhadu diambil minasyar'i dari ketentuan syarak illa ayyufassaral wajib kecuali ditafsirkan kewajiban bil akli bil fi'li dengan perbuatan alladzi fihi yang di dalamnya faidatun ada faidah au fi tarkihi atau di dalamnya fi tarkihi dalam meninggalkan nasbul imamah mudarratun ada madarat wa inda dzalika dan karena itu la yungkiru wujubu nasbil imam tidak dibantah kewajiban mengangkat imam lima fihi karena di dalamnya minal fawaidi terdapat banyak faedah wa taf'il madhari dan menghalangi kerusakan fit dunya di dunia walakinna dan tetapi nukimul burhana didirikan al burhan al qat'iyyah syar'i didirikan pembuktian yang pasti dari syarak qat'i syar'i ala wujubi tentang kewajibannya walisanan naktafi bima fihi min ijma'il ummah dan walisanan naktafi ini walisanan dan pembicaraan naktafi yang dianggap cukup dari ijma' umat bal nunabbihu ala musnadil ijma' tetapi diingatkan dari sanad-sanad ijma' wa naqulu dan saya dan kami menyatakan nizamul amriddini pengaturan urusan agama maksudun itu menjadi tujuan li sahibis syar'i bagi pemegang syariat sallallahu alaihi wasallam qat'an secara pasti wa hadhihi muqaddimatun dan ini muqaddimatun qat'iyatun muqaddimah itu premis lagi kalau dia muqaddimatun qat'iyatun premis yang pasti la yutasawwarun nas'u yang tidak bisa dibantah dia di dalamnya wa nadhifu ilaiha muqaddimatan ukhra kemudian datang premis yang lain wa huwa yaitu annahu sesungguhnya la yuhsolu tidak akan berhasil nizamuddin illa bi imamin muta'in tidak akan berhasil pengaturan agama kecuali dengan imam yang ditaati fayahsulu maka terjadi walhasil minal muqaddimatain dari dua
premis sihhatud dakwah. Sihhatud dakwah. Napa niku? Kula sihhatud dakwah niku ya keabsahan niki fat dakwah. Wa huwa apa itu? Wujubun nasbil imam, wajibnya mengangkat seorang imam. Jadi kewajiban mengangkat seorang imam karena dianggap tidak akan berhasil ngurus agama illa bi imamin muti, kecuali ada pemimpin yang ditaati. Fa ingkila, dan seandainya dikatakan al-muqaddimatul akhirah, premis yang terakhir, ghairu musallamatin, dianggap tidak musallamah, tidak lepas dari gugatan. Wa huwa, yaitu annan nidhama, sesungguhnya annan nidhamaddin, sesungguhnya pengaturan agama, la yahsulu, tidak akan berhasil illa bi imamin, kecuali dengan adanya seorang pemimpin atau imam. Fanaqulu, maka kami menyatakan al burhanu alaihi, pembuktian terhadap itu, anna nidhamat dini, sesungguhnya pengaturan agama, la atau urusan agama, la yahsulu, tidak akan berhasil illa binidhamid dunya, kecuali dengan pengaturan dunia. Wa nidhamud dunya, dan pengaturan dunia, la yahsulu, tidak akan berhasil illa bi imamin muta'in, kecuali dengan imam yang ditaati. Fahatani, maka ini, dua ini, muqaddimatani, dua premis, fa fi ayyihiman naza'u, maka mana di antara dua ini yang tertolak. Gitu. Tanda tanya. Fa fi ayyihiman naza'u, jadi dua premis nih. An-niza itu Iya, an-niza ya. Kalau naza niku niki ya. Mau meninggal. Apa yang perlu dipertentangkan? Fa fi ayyihima an-niza'u, maka dari dua premis itu apa yang perlu dipertentangkan? Cepat ambilkan kitab yang sejenis. Saya punya Pak Alif, ambil. Nggih. Fakta sosial itu kan misalnya tempat nakal ya punya backupan, punya backing lah. Nanti tempat-tempat baik juga punya backing. Kan betapa naifnya kita kalau tempat-tempat maksiat punya backing, sementara kebaikan tidak punya. Enggak punya backing. Nah, backing itu apa? Bisa politik, bisa kaya, bisa kekuatan publik, yaitu civil society ya orang sekarang bilang. Makanya Imam Ghazali bilang ini, simak ya halaman 11 ya. Taman baca di kitabnya. Wa amal izzu wal jah. Orang itu harus punya kemuliaan, karena dengan seperti itu dia tidak akan hina. Ya misalnya apapun soleh kita, bekerja pabrik atau bekerja di rumah orang yang nggak sholat, dia bisa bikin pelaturan melarang sholat, tapi kita tidak bisa memaksakan bisa sholat. Tapi kalau kita punya kekuatan politik, bisa mengatur pabrik-pabrik tidak boleh melarang orang sholat, harus diberi jeda untuk sholat. Kayak butuh jah, butuh kemampuan jah. Kenapa? Fa'innahu wala yastagni anhu muslimun fa'innahu la yanfaqu an adwin yu'dihi wa dhalimin yushawisu ali ilmahu wa amala. Karena dalam hidupan nyata pasti ada orang zalim yang menghalang-halangi beragama. Misalnya tadi yang punya pabrik, orang yang anti sholat, dia bisa memaksa karyanya tidak sholat. Tapi kalau ada jah, ada hukum legal formal yang mengharuskan pabrik memberi jeda sholat. Nah, kalau nggak ada kekuatan politik ya power tadi, powernya masyarakat. Misalnya semua karyawan nggak mau kerja kalau dilarang sholat. Nah, jadi kekuatan bisa dari aturan politik, bisa aturan dari publik yang besar. Itu tadi mereka nggak mau kerja kalau nggak diberi hak sholat. Atau ketika orang kaya, orang Islam kemudian ada yang kaya terus bilang gini, kalau kamu dilarang kerja di pabrik itu karena kamu dilarang sholat, ya kerja di saya, ya gajinya sama, kamu boleh sholat. Itu jah itu, nah itu
Itu hebatnya Imam Ghazali. Kalau kamu ingin membela Islam harus punya pangkat atau kekayaan atau komoditas. Ya, komunitas tadi komunitas yang punya kesadaran sholat, milih nggak kerja daripada dilarang sholat. Salat. Terus wa qalbuhu ra'su mali wa inama tantabihu syawahir bil izi wal jah. Walidzalika qil ad-din wa sultan talamani. Agama dan pemerintahan itu dua saudara kembar. Walaula tafwahin nasabatun ba'dil fasad. Terus wala ma'na lil jah illa milkul qulub. Tapi apa artinya pangkat kecuali orang itu bisa mengendalikan hati. Misalnya gini, partai politik, misalnya ketua partai politik itu tanpa didukung orang-orang yang nyata-nyata punya pengaruh itu kan tidak siapa-siapa, kan bisa mengendalikan hati itu ya tokoh-tokoh masyarakat itu. Ini penting buat saya. Soalnya udah milkul qulub, jadi memiliki hati bisa mengendalikan hati. Jadi misalnya tidak ada maknanya apa artinya kepangkatan kalau tidak bisa mengendalikan hati. Jadi misalnya orang bisa jadi camat, tapi kalau melanggai kiai-kiai yang nyata-nyata punya pengaruh kan tidak bisa. Orang boleh jadi bupati formal, tapi kan nggak bisa melanggai. Yang disebut pemimpin dengan hati. Ya. Terus kama la makna lil hina ila milkut darohim. Sebagaimana yang namanya kaya itu yang memiliki banyak. Waman malakat darohi mata sakhorat lahu arbabul qulub bidafil adaan. Misalnya orang kaya raya bisa nyewa satpam, nyewa siapa saja untuk menjaga rumahnya. Fakama yahtajul insan ila sakfin seterusnya. Jadi intinya itu Imam Ghazali berpikirnya realistis. Banyak kemaksiatan zaman itu punya fikir. Masa taat tidak punya fikir. Jadi kalau kemaksiatan bisa memaksa misalnya perempuan cantik melayani dia, orang taat bisa mengatur aturan bahwa yang seperti itu kriminal terus ditangkap. Misalnya, begini paham? Atau kebalikannya, perempuan tadi memang dari awal nggak butuh uang sehingga dia tidak perlu jadi orang nakal karena dia hidup qanaah, sehingga tidak perlu butuh maksiat karena hidup qanaah. Jadi untuk melawan maksiat itu satu dia qanaah, jadi nggak perlu harus melayani orang nakal karena demi uang, karena dia cukup dengan qanaah. Kedua, nganggep uang itu di bawah surga. Apa artinya dia dapat uang tapi nggak dapat surga karena nakal. Tapi kan itu ukurannya agama. Lalu ukuran politik gimana? Ukuran politik kita harus dukung kepolisian, dukung partai politik karena itu satu-satunya cara untuk bahwa yang kriminal itu dianggap kriminal sehingga yang kaya tidak bisa memperbudak seks perempuan, memperbudak hamba-hamba kecil karena ini tahu mesti kategorinya pidana gitu. Kategorinya apa? Pidana. Gitu juga misalnya orang-orang yang ingin pekerjaan yang lembur tidak bisa maksa nggak sholat karena berhadapan dengan pidana. Dan yang mengatur itu adalah as-sultan, yaitu polisi dan keputusan-keputusan hukum.